Kaci Taupan, Sejarah Revival Soe. Panggilan Kaci Taupan. Inilah Mama Kaci Taupan saat bersaksi dalam kebaktian Jubileum ke-50 tahun di Soe. Saya mengenal pribadi Mama Kaci Taupan sejak September 2003 saat saya pertama kali melayani di Soe NTT. Saya memberi presentasi pro-life, aborsi, hancurnya moralitas bangsa, dan Mama Kaci Taupan adalah penerjemah ke dalam bahasa lokal. Beliau adalah penginjil yang sangat berkarisma dan memiliki wibawa Tuhan. Sejak itu saya mengenal dekat Mama Kaci Taupan, Heru Chandra Mulya, Pro-Life NAT Surabaya. Inilah Mama Yohana Falo, Ketua Tim 11, pendiri Yayasan Utus, dan Mama Kaci Taupan, Ketua Tim 10, penginjil yang sangat berkarisma. Mama Falo dan Mama Kaci adalah dua wanita pemimpin hebat dalam pergerakan Tuhan di Soe sejak 1965. Panggilan Kaci Taupan. Lawatan Tuhan pada malam itu sungguh amat dahsyat dan ajaib. Tanggal 26 September 1965 merupakan puncak lawatan Tuhan. Pada hari itu, kebaktian di Gereja Maranatha dimulai sejak pukul 16.00 dan baru berakhir pukul 23.00 WITA, dipimpin oleh Nahor Leo, di bawah pengawasan Pendeta Benyamin Manuwain. Perlu diketahui, biasanya kebaktian di Kemit hanya 1,5 jam saja. Lawatan Tuhan pada malam itu sungguh amat dahsyat dan ajaib, di mana saat itu umatnya dibebaskan dan dilepaskan dari semua ikatan dan kuasa dosa. Kesaksian Nahor Leo yang semula biasa-biasa saja berkembang menjadi suatu kebangunan rohani besar yang mengubahkan hidup banyak orang. Pada malam itu, Tuhan menyampaikan isi hatinya, supaya umatnya memuliakan Dia lewat mulutnya dengan kata-kata yang keluar dari hati yang tulus ikhlas, dan tidak lagi menyanyikan lagu-lagu dunia yang tidak membangun, tetapi sebaliknya melemahkan iman. Pada masa itu, di kota Soe belum ada radio kaset atau tape recorder, sehingga pemuda-pemudi dan para remaja yang ingin menyanyikan lagu mempelajarinya dari buku-buku lagu. Buku-buku lagu sekuler tersebut juga diminta untuk diserahkan dan kemudian dibakar. Kaci Taupan yang hadir pada kebaktian itu juga bergegas pulang untuk mengambil buku-buku lagunya di Kampung Aman yang berjarak sekitar 2 km dari gereja. Lalu membawanya kembali ke gereja untuk diserahkan dan dibakar. Panggilan Kaci Taupan. Keesokan harinya, 27 September, saat pembentukan tim 1, Nahor Leo tidak menyebut nama Nona Kaci Taupan. Kejadian itu membuat perasaannya kecewa berat. Nona Kaci bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dosaku terlalu besar sehingga aku tidak dipilih oleh Tuhan Yesus untuk pergi melayani Dia? Selesai dari pertemuan itu, Nona Kaci tidak langsung pulang ke rumahnya di Kampung Aman, tetapi pergi kemana kakinya membawa. Ia berjalan. Akhirnya ia tiba di sekolah SMP Kristen. Di sana ada seorang guru bernama Neklena yang melihat Nona Kaci seperti orang sedang sakit,
lalu mendekatinya dan menanyakan apa yang terjadi dengan Nona Kaci. Nona Kaci menjawab dengan lesu, "Mengapa orang lain ditunjuk oleh Tuhan Yesus untuk pergi melayaninya, sedangkan saya tidak?" Kemudian Nek Lena mendoakan Nona Kaci dan mereka bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Gembala yang Baik. Lalu mereka berdoa bersama lagi. Setelah itu Nona Kaci pulang ke rumahnya di Kampung Aman, tetap dengan perasaan kecewa dan seperti orang yang sakit. Sesampainya di rumah, saat membaringkan tubuhnya, ia tidak dapat tidur nyenyak. Tapi ia juga tidak bisa bangun karena tubuhnya terasa berat dan lemah. Tepat pukul 15, ia merasakan seperti ada sesuatu yang sangat besar berada di atas rumahnya, mengeluarkan bunyi yang sangat keras sekali. Seperti ada 5 buah pesawat terbang yang meraung-raung berputar-putar di atas rumahnya. Ketika itu hanya dia dan ibunya yang berada di rumah, tapi hanya dia sendiri yang dapat mendengar bunyi gemuruh itu. Lalu ia mendengar sebuah suara yang memerintahkannya untuk mengakui semua perbuatan jahat dan dosa-dosanya. Saat itu juga ia segera bangun dan mengakui semua perbuatan jahat dan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Setelah mengakui semua dosanya, ia kembali tidur. Tiba-tiba ia merasakan seperti ada sesuatu yang panas masuk ke dalam kepalanya dan mengalir hingga ke ujung kaki. Nona Kaci mengira bahwa ia akan sakit berat dan mulai menduga bahwa mungkin penyebabnya adalah karena perasaan kecewa. Tiba-tiba setelah sesuatu yang panas itu mengalir dalam tubuhnya, ia mulai berdoa dengan sendirinya. Sebuah doa yang sangat panjang, dan dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya doa tersebut, karena selama ini ia hanya tahu doa Bapa Kami. Kaci Taupan terus berdoa. Ia berdoa untuk kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya, supaya Tuhan Yesus mau mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Kaci berdoa dengan suara keras, membuat ibunya terkejut dan menengok, ingin tahu apa yang sedang terjadi pada anaknya. Para tetangga sekitar rumah pun juga ikut datang melihat, sehingga rumah Kaci penuh dengan tamu-tamu yang ingin melihat apa yang terjadi. Ketika semua orang telah berkumpul, ada kejadian ajaib terjadi yang membuat semua orang di tempat itu menjadi tercengang. Tiba-tiba Tuhan menyingkapkan semua dosa dan perbuatan jahat yang telah mereka semua lakukan di masa lalu dengan menyebut semuanya secara detil. Sementara semua peristiwa ini terjadi, Nona Kaci berada dalam keadaan tertidur dan matanya tertutup. Malam itu mereka semua tidak ada yang dapat menyembunyikan dosa apapun di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menelanjangi semuanya. Inilah yang disebut karunia marifat atau berkata-kata dengan pengetahuan. Salah satu kerabat Nona Kaci, Dan Puai, juga hadir saat itu. Semua perbuatannya juga disingkapkan oleh Tuhan, seperti membuat sakit hati istri, suka bermabuk-mabukan, dan lain-lain. Ia tidak dapat menerima pernyataan tersebut. Ia pun tersinggung dan akhirnya pulang sambil menggerutu dan berkata, "Anak baru kemarin sore yang baru kita besarkan ingin menunjukkan kehebatannya di sini."
Kejadian yang Nona Kaci alami berlangsung cukup lama. Semakin malam, semakin banyak tetangga yang berdatangan dan semakin banyak orang yang akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sementara tertidur dan berbicara terus, Nona Kaci mendapat penglihatan di mana ia melihat Tuhan Yesus sedang mengajar. Lalu Nona Kaci dipanggil ke depan untuk menerima kunci, di mana kunci tersebut mempunyai kegunaan untuk membuka hati setiap orang yang akan ditunjuk oleh Tuhan Yesus untuk melayani Dia. Terbentuknya tim 10. Tuhan lalu menyebutkan nama-nama orang yang akan pergi bersama-sama sebagai timnya. Pete Valo, seorang majelis gereja, Nikerapu, Yohana Numleni, Sarah Nenotek, Agus Banamtuan, Thomas Faot, Marcelina C., Lawrence Faot, semuanya berjumlah 9 orang. Nona Kaci segera menemui Pete Valo untuk menyampaikan pesan Tuhan dan menanyakan beberapa nama yang belum dikenalnya. Pete Valo mengatakan bahwa ia mengenal Yohana Numleni. Kemudian mereka berdua pergi untuk menghubungi orang-orang yang akan menjadi anggota tim tersebut. Nona Kaci pergi menemui teman-temannya yang akan pergi bersama-sama dengannya untuk melayani. Akhirnya terbentuklah satu tim doa lagi yang disebut tim 10. Diancam mau dibunuh. Hari itu Nona Kaci cuman sendirian di rumahnya di Kampung Aman. Karena ayahnya, Tobias Taupan, bersama ibunya sedang menghadiri ibadah perjamuan kudus sore hari di gereja karena bertepatan dengan hari perjamuan kudus sedunia. Kejadian ketika ditelanjangi pada tanggal 29 September malam rupanya berbuntut panjang. Pada saat itu dan Puai mendatanginya dengan bertelanjang dada sambil membawa pisau yang disembunyikan di dalam kain yang dikenakannya. Kamu yang menyebut nama saya malam itu bukan? Kamu anak kecil. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba pisaunya jatuh sendiri. Terasa hening sejenak, lalu ia mengambil pisau tersebut dan berbalik pulang. Saat itu juga Tuhan Yesus memerintahkan Nona Kaci untuk segera masuk ke dalam kamar, berdoa dan menyerahkan semua kendali kepadanya. Saat kedua orang tuanya kembali ke rumah, kejadian itu diberitahukannya. Nona Kaci dinasehati supaya tetap tenang, percaya pada Tuhan Yesus dan menyerahkan semuanya itu padanya. Sebab yang kamu lakukan pada malam itu bukan perbuatan yang disengaja atau dibuat-buat, melainkan kehendak dan pekerjaan Roh Kudus yang datang dari Tuhan. Berangkat melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Kaci Taupan bersama tim bergumul dalam doa untuk pergi melayani. Tanggal 4 Oktober, tim doa ini melapor kepada Bapak Pendeta JME Daniel sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus sebelum pergi melayani ke desa Polo Penite. Dan tanggal 5 Oktober siang hari, mereka diberi nomor urut menjadi tim 10 oleh Bapak Daniel, serta didoakan untuk diutus pergi melayani. Pada sore harinya, tim 10 mulai berangkat melayani, dan malamnya mereka menginap di kampung Ciuhmuke, di rumah seorang utusan Injil. Di rumah itu, Kaci Taupan melihat gambar Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Persis sama dengan penglihatan yang dialaminya pada tanggal 29 September 1965. Di kampung itu, tim 10 melayani selama 3 hari. Malam pertama dan kedua diadakan KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani.
Sedangkan pada malam ketiga diadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Nona Kaci disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3. Malam itu Kaci Taupan berbicara mengenai pertobatan dan hidup baru. Khotbah malam itu merupakan khotbah Nona Kaci yang pertama kali karena memang ia belum pernah berkhotbah. Malam itu banyak orang yang menyerahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan banyak liu-liu yang diserahkan untuk dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Ketika liu-liu tersebut ditimbun, tingginya hampir mencapai 1 meter. Pada malam ketiga, saat kebaktian kesembuhan ilahi diadakan, gereja penuh dengan orang-orang yang ingin disembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan semuanya. Yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, dan yang tuli dapat mendengar. Terpujilah Tuhan Yesus atas karyanya yang besar dan ajaib itu. Menyehatkan 2 sumber mata air. Pada malam itu Tuhan Yesus memberitahu mereka untuk mendoakan 2 mata air yang berada di daerah itu. Mata air pertama disebut mata air perempuan dengan ukuran panjang 70 cm dan lebar 60 cm. Mata air kedua disebut mata air laki-laki dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Lalu utusan Injil itu menceritakan pada Nona Kaci mengenai sumber mata air perempuan dan sumber mata air laki-laki yang berada di kampung itu. Ada 3 utusan Injil bersama istri dan seorang anak membuka kebun baru di dekat sumber itu, tapi akhirnya meninggal dunia karena meminum air dari sumber itu. Kaci Taupan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan pergumulan dan kebutuhan masyarakat di kampung ini. Karena semalam Roh Kudus telah memberitahu kepadanya untuk mendoakan sumber mata air tersebut pada pagi harinya. Karena itu, jangan takut dan bimbang, sebab Tuhan Yesus sanggup menghancurkan semua kuasa setan dengan segala kehebatannya, sehingga air tersebut akan menjadi sehat untuk dinikmati oleh manusia. Setelah tiba di depan sumber mata air itu, Nona Kaci dan tim berdoa untuk menghancurkan kuasa kegelapan yang selama ini menghuni tempat tersebut. Kemudian ada sesuatu yang terjadi, tetapi tidak terlihat oleh mata jasmani biasa. Ada sesuatu yang keluar dari kedua sumber mata air itu. Hal itu tampak pada tumbuhan lantana, bahasa timurnya haukopas, setinggi 1,5 meter yang berada di tempat itu, seperti terlindas dan berbunyi kerak, lalu tumbuhan lantana itu jatuh. Selanjutnya, Tuhan mengatakan kepada Nona Kaci supaya Nona Kaci menjadi orang pertama yang mencuci muka dan meminum air dari sumber mata air tersebut, untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa air itu sudah pulih dan dapat dipergunakan, dan tidak ada sesuatu yang buruk atau beracun akan terjadi karena air itu telah disehatkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Praise the Lord. Sampai saat ini, kedua sumber mata air itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai kebutuhan mereka. Sumber air tersebut tidak pernah kering atau berkurang sampai sekarang. Puji Tuhan atas kuasa dan kasih-Nya bagi umat tebusan yang dikasihinya. Hasil-hasil dari pelayanan. Pada malam pertama dan kedua diadakan kebaktian kebangunan rohani.
dan semua orang di tempat itu mengalami zaman kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka memutuskan untuk bertobat dan menyerahkan hidup bagi Kristus. Liu-liu yang berhasil dikumpulkan pada malam itu mencapai ketinggian 1 meter. Pada malam ketiga diadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Pada malam itu juga banyak orang yang dipulihkan dan dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus. Ada seorang anak yang memiliki bola mata tergantung keluar. Setelah didoakan Nona Kaji, bola mata anak itu masuk kembali dan menjadi normal. Walaupun anak itu tidak dapat membaca dan menulis, tetapi ia mempunyai kelebihan lain, yaitu mampu menghafal dengan baik. Juga dapat menandai setiap judul lagu dan kata-kata yang terdapat di dalam buku nyanyian, sehingga dia dapat bernyanyi dan memuji Tuhan dengan baik. Luar biasa karya Tuhan Yesus bagi anak-anaknya. Pemimpin jemaat di tempat itu adalah Pendeta Manau. Ya, ini percakapan antara Mama Valo dan Mama Kaji Taupan. Mama Kaji Taupan saat diwawancarai oleh Pak Mariman ke Amanuban Selatan, Kampung Tup Ain. Pada tanggal 17 November, tim 10 memulai perjalanannya ke daerah Amanuban Selatan dengan diantar oleh kendaraan Bupati. Bupati Kusanope menyambut baik kegerakan Roh Kudus yang terjadi di daerahnya, karena banyak masyarakat yang memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Hal seperti itu sangat penting bagi gerak pembangunan di daerahnya. Pembangunan nasional hanya akan berhasil jika didukung oleh masyarakat dan pelaksana amanat rakyat yang bermoral baik pula. Tim 10 diantar sampai ke Kampung Tup Ain, letaknya setelah Batu Putih, dan mereka bermalam di sana. Sebelum tidur, mereka memuji dan menyembah Tuhan bersama. Ajaibnya, suara pujian mereka terdengar sampai ke Bena yang jaraknya sekitar 20 km. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga tiba di Kampung Pua Aumi. Di Kampung Pua Aumi. Kampung Pua Aumi dikenal sebagai daerah yang kekurangan air. Penduduk di tempat ini menyimpan cadangan air mereka di atas loteng rumah. Kehausan tim 10 dipuaskan dengan air yang diturunkan dari atas loteng oleh masyarakat di tempat itu. Sebagai abdi masyarakat, Pitvalo prihatin dengan keadaan masyarakat setempat yang mengalami kesulitan air, sehingga ia berinisiatif mengajak teman-temannya dalam tim 10 untuk mendoakan keadaan tersebut. Beberapa waktu kemudian Tuhan menjawab doa mereka. Dari dalam tanah keluarlah air yang berlimpah-limpah. Sekarang ini di daerah tersebut sudah ada sawah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Perjalanan ke Uibilu. Pelayanan selanjutnya akan dilakukan di Kampung Uibilu. Mereka diberi bekal makanan oleh masyarakat setempat berupa 40 buah ketupat, 40 buah telur ayam, dan 1 kaleng gula sabu. Setibanya di Kampung Panite, mereka bertemu dengan seorang bernama Weliadam. Orang tersebut dikehendaki oleh Tuhan Yesus agar turut bergabung dengan tim 10 untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan bergabungnya Weliadam, maka jumlah anggota tim 10 bertambah menjadi 10 orang.
Saat makan siang, Tuhan memerintahkan mereka untuk menghabiskan semua bekal makanan yang ada tanpa tersisa sedikit pun juga saat itu. Padahal seharusnya mereka berhemat di tengah-tengah situasi yang serba sulit seperti itu. Tetapi Tuhan menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan mereka agar tidak bergantung pada apa yang mereka miliki, tapi bergantung pada kuasa-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 25 dan 26. Sepanjang perjalanan, mereka semua menyanyi dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saat matahari terbenam, tim 10 tiba di kampung Uebilu. Langit dan matahari saat itu berwarna merah darah, dan Roh Kudus mengatakan bahwa akan ada darah yang mengalir. Ternyata pernyataan tersebut merupakan nubuatan terhadap para tahanan politik yang akan dijatuhi hukuman mati. Banyak masyarakat Uebilu menerima bantuan dari suatu organisasi. Mereka tidak menyadari bahwa organisasi tersebut sesungguhnya beraliansi dengan Partai Komunis Indonesia alias PKI. Karena dengan cara demikianlah organisasi tersebut memberikan bantuan dan merekrut anggota. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut tanpa sadar telah tercatat sebagai anggota organisasi komunis itu. Di kemudian hari, barulah mereka sadar bahwa organisasi tersebut ternyata adalah organisasi terlarang. Kebanyakan di antara mereka adalah masyarakat awam yang tidak mengetahui apa-apa tentang segala macam bentuk ideologi. Yang mereka butuhkan saat itu adalah pertolongan dalam situasi yang sulit. Sehingga ketika ada pihak tertentu yang menawarkan bantuan, mereka langsung terima dengan tangan terbuka. Banyak masyarakat di daerah ini yang menjadi anggota komunis dan jumlahnya mencapai ratusan orang. Bahkan sebagian besar di antaranya telah ditangkap. Oleh karena itu, masyarakat di tempat ini masih trauma dengan kejadian tersebut, sehingga kedatangan tim 10 tidak diterima dengan baik. Mereka belum bisa menerima kehadiran orang baru dan hal-hal baru lainnya. Kehadiran tim 10 dianggap sebagai usaha dari salah satu partai baru yang sedang merekrut anggota. Di kampung Taum. Di Taum, mereka singgah di rumah Nahum Biaf, seorang utusan Injil. Saat itu Nahum Biaf tidak ada di rumah karena dia sedang mencari makanan. Ternyata kelaparan hebat yang sedang terjadi di seluruh wilayah TTS juga melanda daerah tersebut. Selain itu, suasana tegang di TTS juga terasa karena aparat sedang melakukan pencarian dan penangkapan anggota komunis akibat pemberontakan G30S PKI. Sebagai catatan, pada waktu itu banyak masyarakat NTT yang didaftarkan menjadi anggota Barisan Tani Indonesia tanpa mengerti bahwa itu ormas underbau PKI. Di Kampung Pena, bahkan telah didirikan rumah penahanan bagi para tahanan politik. Itu termasuk tempat-tempat yang dikunjungi oleh tim 10. Sesuai dengan petunjuk Roh Kudus,
Pitvalo mengutus seseorang untuk menjemput Nahum Biaf karena perjalanannya mencari makanan tidak akan berhasil sebab di kampung itu tidak ada makanan. Setelah Nahum Biaf kembali, mereka bersama-sama berdoa untuk meminta makanan dari Tuhan. Setelah berdoa, Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirimkan makanan melalui seseorang berupa 1 karung beras, daging rusa, daging sapi, dan telur ayam. Pada malam hari itu di rumah Nahum Biaf, mereka didatangi oleh banyak tahanan komunis yang meminta untuk didoakan. Para tahanan tersebut memohon izin kepada petugas jaga untuk dapat dilayani oleh tim 10. Dan oleh anugerah Tuhan, mereka diizinkan untuk keluar dengan persyaratan bahwa mereka tidak boleh melarikan diri. Pelayanan yang dilakukan pada malam itu berlangsung hingga pukul 6 pagi. Tuhan menjamah semua yang datang dan hati mereka diubahkan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Semua tahanan politik yang hadir pada malam itu dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk bisa menerima keputusan apapun yang akan dijatuhkan kepada mereka. Semua anggota tim yang menyaksikannya menjadi terharu dan meneteskan air mata atas kasih Tuhan yang begitu besar. Banyak di antara mereka yang akhirnya ditembak mati, tapi jiwa mereka telah berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Di Uehani. Keesokan harinya, tim 10 melanjutkan perjalanannya ke kampung Uehani. Di sana mereka tinggal selama 5 hari. Di kampung ini ada banyak kamar tahanan yang didirikan untuk menampung para tahanan politik. Jumlah tahanan politik di kampung ini lebih banyak daripada di kampung-kampung sebelumnya. Salah satu kamar tahanan yang kosong dipergunakan oleh tim 10 untuk beristirahat sejenak. Selama 5 hari di tempat itu, mereka diberi makan jagung rebus sebanyak setengah rantang dengan sedikit air tanpa sayur. Jagung rebus tersebut dibagi merata untuk 10 orang. Jika ada kelebihan, maka jagung akan diberikan kepada Pitvalo sebagai orang yang paling tua di antara mereka. Jatah makanan yang diberikan seperti itu dikarenakan tidak ada persediaan makanan khusus yang dicadangkan untuk tamu. Dan juga karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, untuk mendidik mereka agar mereka menghargai semua berkat yang diberikan oleh Tuhan. Berikut ini sedikit gambaran mengenai situasi politik dan kebangunan rohani yang terjadi di Amanuban Selatan berdasarkan wawancara dengan Gottlieb Rudolf Banamtuan yang biasa disapa dengan Babasun. Komandan militer ketika itu adalah Letnan Buki, sedangkan yang menjadi camat bernama Babis. Banyak tentara yang didatangkan dari Bali untuk menangkap dan mengamankan para anggota organisasi komunis. Kesulitan memperoleh bahan makanan juga dialami oleh petugas militer, sehingga mereka menugaskan Gottlieb R. Banamtuan untuk mengusahakan beras sebanyak 15 kg dan daging yang cukup setiap hari. Selain menyediakan bahan makanan, Babasun juga ditunjuk sebagai pemimpin untuk mengamankan tahanan komunis di daerah tersebut. Menurut Babasun, eksekusi terhadap tahanan komunis akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 1966. Tempat eksekusi bernama Kolbebe.
ada hal aneh yang terjadi saat eksekusi dilakukan, yaitu beberapa orang tidak mempan ditembak. Kebangunan rohani yang terjadi telah menolong banyak tahanan politik karena mereka mempunyai kepastian keselamatan walaupun mereka akan dieksekusi. Saat kebangunan rohani terjadi, banyak orang melihat penampakan di langit berupa sebuah tangga besar di atas gereja menuju ke surga. Di tangga tersebut ada banyak malaikat yang turun naik. Surga yang kelihatan itu sangat terang, sehingga tidak ada yang mampu untuk menatapnya dalam waktu lama. Di kemudian hari, Gottlieb R. Branham Tuan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus dan menjadi anggota tim 49. Setelah menjadi pengikut Tuhan, ia sering mengikuti kebaktian di gereja Pentakosta Bethel di Taum. Gottlieb R. Branham Tuan memiliki karunia tempala atau mengusir setan. Sampai akhir hidupnya, ia aktif melayani Tuhan dan tinggal di Bena TTS di Kualin. Pelayanan selanjutnya dilakukan di kampung Kualin. Di kampung ini Tuhan Yesus menyediakan makanan yang cukup bagi tim, dan mereka disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat sesuai dengan pernyataan Tuhan pada malam sebelumnya. Mereka disambut dengan nyanyian rohani dan karangan bunga, lalu diantar masuk ke dalam ruang kebaktian untuk berdoa bersama. Setelah itu, tim 10 diwakili oleh Nona Kaci Topan memperkenalkan diri. Selama 3 hari mereka melayani di tempat itu. Pada malam pertama dan kedua diadakan kebaktian kebangunan rohani. Saat kebaktian kebangunan rohani diadakan, banyak orang yang hatinya diubahkan sehingga mereka mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Beberapa di antaranya kemudian menjadi hamba Tuhan, antara lain Pendeta Tius Liunesi yang melayani di Jakarta. Di Tauno, saat KKR diadakan di kampung Tauno, banyak masyarakat yang hadir setelah mendengar firman Tuhan memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Banyak juga liu-liu yang diserahkan untuk dibakar. Ada seorang anak yang karena sakit tidak dapat berjalan sendiri, sehingga ketika datang ia harus ditandu. Tetapi ketika pulang, ia tidak memerlukan tandu lagi sebab ia disembuhkan Tuhan. Ia telah dapat berjalan. Banyak mujizat kesembuhan yang terjadi pada malam itu. Yang bisu dapat berbicara kembali, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang buta dapat melihat. Kembali ke Soe. Dalam perjalanan pulang, mereka mendapati bahwa telah banyak pakaian kotor yang harus dicuci. Tetapi di antara mereka tidak ada yang memiliki sabun cuci. Tuhan mengajarkan mereka untuk tidak khawatir dan tetap bergantung kepadanya. Lalu Tuhan memberi petunjuk untuk mencuci baju-baju tersebut seperti biasa dengan menggunakan air sekalipun tanpa sabun. Ternyata sekalipun tanpa sabun, hasil cucian tersebut sangat bersih dan harum seperti dicuci memakai sabun. Natal di kota Soe. Pada tanggal 12 Oktober 1965, tim 10 kembali ke kota Soe. Selanjutnya melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Pendeta Daniel. Lalu mereka pun merayakan Natal bersama dengan orang tua mereka. Selanjutnya, dengan petunjuk Tuhan, tim 10 dimultiplikasi menjadi 2 tim, yaitu tim 11 yang dipimpin oleh Yohana Numleni dan tim 10 tetap dipimpin oleh Kaci Taupan. Di kemudian hari,
Yohana Numleni menikah dengan Bitfalo dan tinggal di Sue, di desa Uibisa. Ketua Tim 10, Kaci Betty Taupan, perjalanan pelayanan selanjutnya. Selanjutnya, Tim 10 kembali bergerak melakukan perjalanan keliling penginjilan ke Pulau Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur pada bulan November 1966 sampai Oktober 1968. Tempat-tempat yang dilayani Tim 10 di Pulau Rote selama hampir 2 tahun ini antara lain Dengka, Keka, Luli, dan Tie, dan lain-lain. Adapun kebiasaan buruk orang-orang Rote adalah roh kemabukan, persinahan, dan kuasa gelap alias okultisme. Adapun perkara-perkara besar fenomenal yang Tuhan Yesus perbuat demi pertobatan dan keselamatan mereka saat itu antara lain, di suatu daerah ada peristiwa ajaib terjadi pada tanaman jagung yang mendekati panen. Karena masyarakat menolak dan mengeraskan hati, tidak mau mengikuti kebaktian kebangunan rohani KKR yang diadakan, maka dalam waktu 1 malam saja Tuhan mendatangkan tulah berupa hama ulat-ulat kecil atau bahasa Timur disebut panai, sejenis anai-anai menyerang dan memakan habis tanaman jagung-jagung di kebun mereka sampai ke akar-akarnya. Di tempat lain, ada orang mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat dari dosa-dosa hidup lamanya. Maka pohon tua atau lontar milik mereka tiba-tiba miring sampai ke tanah, lalu terangkat lagi. Begitu terus-menerus sampai membuat mereka ketakutan dan insaf, lalu berdoa minta ampun pada Tuhan dan bersedia untuk datang dalam ibadah, kebaktian, kebangunan rohani yang diadakan. Maka seketika pohon lontar tersebut berdiri tegak lagi. Di Rote Tie ada seorang kepala camat yang melarang masyarakatnya datang ke kebaktian kebangunan rohani yang diadakan karena menganggap mereka adalah orang-orang PKI yang datang untuk mencari minuman sisa gula merah mereka. Tiba-tiba camat ini jatuh sakit, lalu terangkat serta terlempar 3 meter dari tempat tidurnya, disertai dengan suara, mau masuk neraka atau masuk surga. Kalau mau sembuh dan masuk surga, bertobat sekarang dan ikut tim doa. Engkau harus pergi menjemput mereka dengan mobilmu dan biarkan dipakai bagi para pelayanku. Lalu camat ini berdoa minta ampun pada Tuhan dan berjanji mau taat pada suara Tuhan, lalu disembuhkan secara ajaib. Dia pun bergegas ikut pergi melayani Tuhan bersama tim 10 selama pelayanan berlangsung di sana. Sebagai catatan khusus, dosa kemabukan yang terjadi di Pulau Rote masih berjalan terus sampai dengan tahun 1970-an. Baru terjadi pertobatan secara signifikan. Wow, 7 anak diberi makan oleh anjing, diberi makan lewat seekor anjing. Setelah menikah, karena kesibukan pelayanan, Mama Kaci Topan seringkali meninggalkan ke-7 putra-putrinya di rumah dalam pemeliharaan Tuhan. Berikut ini kesaksian Ibu Wasti, anak kedua dari Mama Kaci Topan, tentang pemeliharaan Tuhan yang spektakuler dalam hidup mereka. Saya bisa memberikan kesaksian bahwa kami dari keluarga yang sangat minus, yang tadinya mungkin kami pernah merasakan Pak yang seperti dirasakan oleh Elia, bahwa Elia pernah dikirim roti sama daging oleh burung gagak, burung yang sangat rakus. Kami pernah mengalami ketika Mama
pelayanan, dan kemudian Bapak juga tidak ada di rumah karena lagi tugas dengan gubernur keluar kota. Kami ditinggal sendiri, kami tidak punya bahan makanan, tetapi ternyata Tuhan mengutus seekor anjing membawakan makanan bagi kami, Pak. Wow. Makanan bagi kami, anak 7 orang, dan kami bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan baik. Nah, itulah luar biasa. Kami dibawa. Itu selama berapa lama, Bu Wasti? Mama itu kalau pergi pelayanan itu nggak hitung hari dan minggu, Pak, berbulan-bulan, Pak. Enggak, waktu anjing dikirim Tuhan itu loh, untuk kasih makan tuh selama berapa lama? Oh, itu cuma 1 hari, Pak. 1 kali, karena memang hari itu benar-benar kami kehabisan bahan makanan, kami tidak punya makanan, dan kami pulang sekolah, kami nggak tahu apa yang harus kami makan, tetapi Tuhan itu luar biasa, karena kami masih punya adik yang paling kecil waktu itu, masih umur sekitar 3 tahun, dan itu yang membuat kami sedih karena dia lapar minta makan, tetapi ternyata seekor anjing membawa nasi 1 kresek, Pak, nasi bungkus 7 bungkus, dan kemudian diletakkan di depan rumah kami, dan kami nggak tahu itu dari mana datangnya. Iya, dan kemudian Bu Wasti ini anak kedua ya? Saya anak kedua. Berapa bersaudara totalnya? 7. Oh, 7. Jadi dikasih 7 bungkus itu untuk 7 orang. Iya, 7 bungkus untuk 7 orang, Pak. Iya, 7 bungkus nasi. Wah, Tuhan telah melakukan kesalahan kerja. Banyak kalangan Pantekosta karismatik heran dan bingung dengan apa yang terjadi di SUI. Dalam konsep teologi mereka, Tuhan berbicara, memberikan baptisan Roh Kudus dan berbagai karunia-Nya, mengerjakan beragam mujizat dan tanda heran, pelayanan dengan penuh kuasa dan otoritas, itu hanya pada kalangan Pantekosta karismatik. Kenapa sekarang bisa terjadi pada kalangan Protestan? Bukannya mengakui kebesaran Tuhan yang bekerja di luar batas-batas pikiran manusia, lalu merubah pandangan teologi mereka, beberapa komunitas justru berpikir, wah, Tuhan telah melakukan kesalahan kerja, karena semuanya ini seharusnya terjadi pada kalangan kami. Lalu mereka mulai melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh pelaku revival SUI untuk diajak pindah aliran gereja dengan berbagai iming-iming hadiah, seperti akan dikuliakan STT, dijadikan pendeta, gembala jemaat, bisa pelayanan keliling cabang-cabang gereja, disediakan rumah, mobil, anak-anaknya akan disekolahkan sampai jadi sarjana, dan berbagai janji kesejahteraan lainnya. Untunglah banyak pelaku revival SUI yang tidak silau dengan tawaran-tawaran tersebut. Mama Kaji Taupan berkata, maaf, kalau kami semua pindah aliran, lalu siapa yang akan menjadi berkat buat Gemit dan masyarakat NTT? Berikut ini adalah kata-kata dari Pendeta Wim Gaspars, STH, Ketua PII NTT, Pimpinan Daerah Yayasan Ayub NTT. Kebangunan rohani yang terjadi di SUI merupakan pernyataan Tuhan bahwa Ia mengasihi umat Tuhan di Timor. Kebangunan rohani tersebut seperti angin yang berembus dari timur menuju ke arah barat dengan dahsyatnya. Api tersebut harus dijaga dengan baik, supaya tidak padam dan beralih ke tempat lain. Kebangunan rohani tersebut juga merupakan suatu pernyataan bahwa Tuhan yang melakukan hal-hal besar di kalangan Pentakosta dan karismatik juga telah melakukan hal yang sama di kalangan Protestan, alias Tuhan tidak pilih kasih. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalist, Heroes of Faith, kisah pahlawan iman ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalist berikutnya. Salurkan donasi saudara untuk pembuatan Heroes of Faith ini ke Dompet Misi
BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Questions and answer hubungi PIC Linda WA +62 81 759 1948. Sampai bertemu di kisah Heroes of Faith selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami mau ajak saudara bermisi ke Papua. Pelayanan misi di Papua memerlukan banyak dukungan doa dan dana. Banyak guru misi di pedalaman perlu disubsidi atau diadopsi. Jika saudara bisa pergi melayani, pergilah. Jika saudara tidak bisa pergi melayani, mari dukung saudara-saudara kita yang bisa pergi melayani dengan doa dan dana. Kami mengumpulkan bantuan barang untuk Papua berupa Alkitab, buku rohani anak-anak, buku kesaksian, peralatan sekolah, sepatu sekolah, peralatan mandi, permainan sekolah minggu, makanan, snack dan permen, celana pendek untuk anak-anak dan dewasa, kaos untuk anak-anak dan dewasa. Untuk pengiriman bantuan barang, silahkan kirim dukungan saudara ke Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Jalan Kedung Doro 82E, F, Surabaya. Untuk dukungan dana misi Papua, silahkan kirim ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Papua. Untuk pengiriman paket bantuan material dan Joybox, salurkan dukungan dana pengiriman Joybox ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Linda WA +62 81 759 1948. Together for the Gospel. Tuhan Yesus memberkati.